Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami ingin membahas permintaan daripada banyak komentator tentang masalah ilmu al-awfaq. Apakah benar ilmu al-awfaq itu haram dalam pandangan Islam, dalam pandangan para ulama? Benarkah Imam Ibnu Hajar al-Haytami mengharamkan ilmu al-awfaq? Di sini ada dua kitab yang akan kami bacakan tentang masalah itu, teman-teman. Kita akan bahas apa itu ilmu al-awfaq dan bagaimana hukumnya, dan apa hukum azimat atau jimat yang sering kita dengar, teman-teman. Di sini karya Imam Ibnu Hajar al-Haytami, terbitan Darul Fikr, Al-Fatawa al-Hadithiyah, karya daripada Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa su'ila fasahallahu fi muddatihi, amin ya rabbal alamin. Ma hukmu ilmil awfaq? Fa ajaba nafa'allahu bi ulumihi, amin. Bi anna ilmal awfaqi yarji'u ila munasabatil a'dadi wa ja'liha ala syaklin makhsusin. Artinya, Imam Ibnu Hajar al-Haytami rahimahullah, beliau pernah ditanya tentang hukum ilmu awfaq. Beliau akhirnya, Imam Ibnu Hajar al-Haytami menjawab, ilmu awfaq itu berdasarkan kepada persesuaian bilangan-bilangan dan dibuat dalam bentuk yang khusus. Wa hadza ka'ayyakuna bi syaklin min tis'i buyutin mabalagul adadi min kulli jihatin khamsata asyara. Misalnya berupa bentuk 9 kotak yang jumlahnya dari setiap sudut berjumlah 15. Kata Imam Ibnu Hajar al-Haytami, wa huwa yanfa'u lil hawaiji wa ikhrajil masjuni wa waqil janini wa kulli ma huwa min hadzal ma'na. Ilmu awfaq ini bermanfaat untuk beberapa keperluan, melepaskan tawanan atau ikhrajul masjun maksudnya, wawaqil janin, mempermudah proses kelahiran seorang anak, wa kulli ma huwa min hadzal ma'na, dan untuk keperluan atau tujuan yang serupa. Wa dhabituhu ba ta dal zai ha jim waw alif ha. Ini teman-teman ya, biasanya yang ditulis. Wa kana al-Ghazali rahimahullahu ya'tani bihi katsiran hatta nusiba ilaihi. Bahkan di sini Imam Al-Ghazali itu ya'tani bihi katsiran. Beliau itu sangat memperhatikan tentang masalah ilmu awfaq ini, sehingga ilmu awfaq ini dinisbatkan kepada beliau. Wala mahdzura fihi inistu'mila limubahin. Dan ilmu awfaq ini tidak terlarang apabila digunakan untuk sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat. Bi khilafi ma idzastu'ina bihi ala haramin. Berbeda hukumnya dalam artian menjadi haram apabila ilmu awfaq ini digunakan untuk sesuatu yang haram. Sehingga wa alaihi yuhmalu ja'lul qarafi al-awfaq minas sihri. Begitulah seharusnya ketika kita ingin memahami pandangan daripada Imam Al-Qarafi yang menganggap ilmu awfaq itu bagian dari sihir. Jadi artinya Imam Al-Qarafi menganggap ilmu awfaq itu bagian dari sihir apabila ilmu awfaq digunakan untuk sesuatu yang diharamkan dalam syariat. Begitu teman-teman. Tetapi ketika ilmu awfaq itu digunakan untuk keperluan yang boleh, maka no problem. Ini pandangan Imam Ibnu Hajar al-Haytami masalah ilmu awfaq. Jadi no problem. Boleh ya, boleh. Sekarang tentang masalah azimat. Di dalam kitab Al-Adhkar, karya daripada Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ini Al-Adhkar, punya kami terbitan Darul Ilm, Surabaya, Indonesia. Tepat di halaman 112. Warawayna fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum minal faz'i kalimatin. Dan kami, kata Imam An-Nawawi, kami meriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan At-Tirmidzi dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar para sahabat ketika mereka itu mengalami rasa takut yang mencekam agar membaca beberapa kalimat ini. Bagaimana bacaannya? A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatini wa ayyahdurun. Ini
doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat ketika mereka merasa ketakutan yang mencekam. Kemudian wa kana Abdullah bin Amr yu'allimuhunna man aqala min banihi, dan sahabat Abdullah bin Amr, beliau mengajarkan para putranya yang sudah mampu menangkap pelajaran, artinya yang sudah agak dewasa barangkali teman-teman, mengajarkan kalimat tersebut. Tetapi wa man lam yaqul katabahu fa'allaqahu alaihi, sedangkan untuk putra beliau yang belum mampu menangkap pelajaran, belum bisa menghafal, beliau itu yaitu Abdullah bin Amr, beliau tuliskan itu kalimat lalu dikalungkan kepada putranya tadi. Qala at-Tirmidzi haditsun hasanun. Imam at-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan. Dari hadis ini kita bisa simpulkan bahwa azimat itu no problem, boleh, asalkan azimatnya tidak ada unsur kesyirikan sama sekali. Nah itu teman-teman, dan ini sudah dipraktekkan oleh sahabat Abdullah bin Amr, yaitu mengalungkan kalimat yang isinya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikalungkan itu, ditulis kemudian dikalungkan ke putranya. Begitulah. Sehingga kita itu jangan sembrono berteriak kopar kafir syarak syirik ya kalau kita nggak paham. Makanya banyak bahan bacaan sehingga kita itu tidak gampang menyalahkan orang, apalagi menganggap syirik, bid'ah, haram, neraka. Jangan begitu teman-teman ya. Banyak baca dulu, banyak referensi dulu. Apapun yang mengandung unsur kesyirikan itu pasti haram. Tetapi umat Islam itu sudah paham teman-teman ya, sudah paham bahwasanya hanya Allah yang bisa membuat kita selamat, hanya Allah yang bisa memberi mudarat. Semuanya hanya perantara saja, perantara aja kok. Tidak ada umat Islam yang meyakini selain Allah itu bisa memberi mudarat, gak ada. Hanya perantara. Itu namanya wasilah teman-teman. Dan itu azimat ini sudah dilakukan, dipraktekkan oleh sahabat Abdullah bin Amr. Dikalungkan itu kalimat ke putranya. Begitu, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.